Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat dari Allah lah kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita sehari-hari, terutama di bulan Ramadan ini. Tak lupa kita selalu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa mengenal Islam. Pemirsa Tribuners yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia selain untuk beribadah. Beribadah adalah bagian dari bentuk ketaatan manusia kepada Allah Sang Pencipta. Dan ibadah ini harus dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bermakna percaya, membenarkan, dan yakin dengan semua perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dalam beribadah ini Allah menggambarkan bentuk-bentuk peribadahan yang berbeda-beda di antara manusia, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal fadlul mubin. Yang artinya, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi. Ketika kebaikan menimpanya, dia merasakan tenang. Dan ketika ujian menimpanya, dia kembali lagi. Sungguh dia rugi dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi disebutkan ada kata ala harf. Kalau kita melihat dari pendapat para mufasir, makna ala harf itu adalah ketika seorang muslim beribadah kepada Allah dengan ragu-ragu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, makna ala harf itu adalah ketika seseorang tidak meresap imannya ke dalam jiwa dan hatinya. Sedangkan menurut tafsir Al-Misbah, makna ala harf itu adalah iman yang dangkal. Dan menurut tafsir Ibnu Jalalain, makna ala harf itu adalah iman yang tidak stabil. Artinya, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya seseorang yang beribadah itu harus dilandasi dengan iman yang kuat, iman yang kokoh. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, di ayat itu dijelaskan juga bahwa orang-orang yang beribadah secara tepi atau hanya di pinggir, yang maknanya tidak sungguh-sungguh iman kepada Allah, maka dia menyangka bahwa ketika dia kembali kepada kemurtadan, kembali kepada kekafiran, kembali kepada agama sebelumnya, sungguh dia sebenarnya mendapatkan dua kerugian. Kerugian pertama adalah rugi secara duniawi. Kenapa? Karena ketika dia mengira
kembali kepada agamanya dia akan hilang semua kesulitannya, atau dia mengira ketika dia kembali kepada agama sebelumnya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau kebahagiaan yang sebenarnya belum tentu dia dapatkan. Nah, yang demikian itu menjadi kerugian secara duniawi. Nah, bagaimana kerugian secara ukhrawi atau akhirat? Tentu Allah sudah menegaskan bahwa orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harusnya dalam Islam? Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa ketika seseorang beribadah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, dia harus tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian menghampiri, dia bersabar. Dan ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, lalu dia bersyukur. Maka kedua kondisi tersebut merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada umat atau kepada orang tersebut. Jadi pada hakikatnya beribadah itu tidak boleh setengah-setengah. Di dalam surat ayat lain sebutkan bahwa kita diperintahkan untuk beribadah secara menyeluruh, secara totalitas. Sebenarnya disebutkan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara totalitas dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Demikianlah para pemirsa Tribuners, makna ala harap di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat atau dari karakter orang-orang yang masih ragu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momen di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita jadikan kesempatan untuk bisa memperkuat iman kita, bisa memperluas kualitas ibadah kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.